Selamat datang di Fakultas Bowl of Hygieia, Fakultas Farmasi. Dosis Solafacit Veneno, hanya dosis yang membuat sesuatu menjadi racun. Farmasi bukan sekadar meracik obat, tapi meracik harapan untuk kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Keisha Dudi dan Azira dari SMK Farmasi Swadaya Global School dan kelas 10A. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penggolongan obat. Apa sih penggolongan obat? Oke, di penggolongan obat yang pertama ada yang namanya obat bebas. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan obat bebas? Jadi, obat bebas adalah obat yang boleh diserahkan tanpa menggunakan resep dokter. Dan terdapat logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam di lingkarannya. Nah, di sini aku punya contoh-contoh obat bebas. Di sini ada Sanmol, terus ada paracetamol, ada Lactolac, sirup, dan gastrocit suspensi. Nah, kalian tahu di kemasannya terdapat logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam di lingkarannya. So, selanjutnya, di penggolongan obat yang kedua ada yang namanya obat bebas terbatas. Kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan obat bebas terbatas? Jadi, obat bebas terbatas adalah obat yang boleh diserahkan tanpa menggunakan resep dokter dengan tanda peringatan. Tanda peringatannya adalah P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Dan logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam di kemasannya. Nah, ini contoh-contoh obat bebas terbatas. Ada Mucohesin dan ada logo obat bebas terbatas. Dan di sini ada asetilcysteine. Terus di sini ada zinc sulfat monohidrat. Nah, contoh P nomor 1 sampai P nomor 6 ada di kemasannya. Terdapat di kemasannya P nomor 1 sampai P nomor 6. Jadi di P nomor 1 adalah awas obat keras, bacalah aturan pakai. Di P nomor 2 awas obat keras hanyalah untuk kumur, jangan ditelan. Dan di P nomor 3 adalah awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Di P nomor 4 awas obat keras hanya untuk dibakar. Di P nomor 5 awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan di P nomor 6 awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Dan di penggolongan obat yang ketiga ada yang namanya obat keras. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan obat keras? Jadi obat keras adalah obat yang harus diserahkan, harus menggunakan resep dokter. Dan obat ini hanya untuk dibeli di apotik saja. Nah, di sini aku punya contoh-contoh obat keras. Yang pertama ada omeprazol, dan ini ada logo obat keras, terdapat logo lingkaran berwarna merah dengan huruf K di tengahnya dan garis melintang di tepinya. Nah, ada lagi loperamide HCl dan lansoprazol. Ada satu lagi ranitidin HCl. Jadi selanjutnya, di penggolongan obat yang keempat ada yang namanya obat narkotika. Jadi kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan obat narkotika? Jadi obat narkotika adalah obat yang harus dibeli menggunakan resep dokter dan obat ini menyebabkan ketergantungan dan golongan 1 narkotika tidak dapat untuk pengobatan.
Logo obat narkotika adalah obat lingkaran berwarna putih dengan garis tepinya berwarna merah dan palang merah di tengahnya. So, selanjutnya. Dan penggolongan obat yang kelima ada yang namanya obat psikotropika. Apa sih yang dimaksud dengan obat psikotropika? Jadi, obat psikotropika adalah obat yang dapat mempengaruhi fungsi psikis sehingga dapat menyebabkan perubahan kesadaran yang dapat merasakan rasa nyaman, tenang, perubahan perilaku, efeknya ketergantungan, tapi bukan narkotika. Dipakai untuk obat ngantuk, terus cemas berlebih, untuk bipolar ataupun ODGJ. Psikotropika itu merasa sudah minum padahal belum. Nah, psikotropika termasuk dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Psikotropika juga ada golongannya, ada 4 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Penggolongan obat yang keenam ada prekursor narkotika. Kalian tahu nggak sih, narkotika itu ada bahan awalnya untuk pembuatan narkotika loh. Nah, bahan awal untuk pembuatan narkotika ini disebut juga prekursor. Nah, prekursor narkotika terbagi menjadi 2, keras dan obat bebas terbatas. Contoh dari obat keras itu ephedrine atau buat flu, dan pseudoephedrine, flu juga, dan ergotamin ataupun ergometrin. Nah, biasanya ergotamin ini analgetik atau pereda nyeri, dan ergotermin itu hormon untuk memberikan peredaran darah pada persalinan, ataupun tolven juga untuk pelarut atau antiseptik. Cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang penggolongan obat saat ini. Saya Keisha Dwi